tentang MBKM masih belum jelas sama sekali. Begitu Pak, terima kasih. Nggih, matur nuwun, Bu. Monggo Pak Kades nih. Mari kita dengarkan saja. Mudah-mudahan nanti setelah Pak Kades menyampaikan informasinya kita terinspirasi. Nanti teknis terkait bagaimana mengkonversi segala macam. Mudah-mudahan nanti masing-masing prodi ya bisa dapat solusinya. Kalau biologi sih kelihatannya Budian sudah ada nggih, Budian untuk bagaimana mengkonversinya. Nanti Budian akan menyampaikan itu. Iya, karena Pak Hendro, ya karena biologi boleh dikatakan untuk yang program hibah itu kurikulumnya sudah setengah fix lah ya karena sudah diajukan. Tetapi kami dari biologi itu merasa tidak cukup untuk menyusun kurikulum MBKM dalam jangka waktu yang sangat pendek, sehingga selain yang sudah diajukan kami juga sedang berusaha keras untuk menyelesaikan kurikulum dengan benar gitu. Bahkan apabila kita dapat PKKM itu nanti akan ada paket khusus untuk merevisi kurikulum supaya berkesesuaian dengan industri, sehingga kami masih sangat fleksibel. Sebenarnya KKN MBKM juga kemarin tidak masuk, tapi kita karena fleksibel tadi, kita buka modelnya seperti apa, nanti ketemu kuliahnya 20 SKS itu apa saja, nah kemudian tinggal kita pengakuan di dalam SIA-nya seperti apa. Dari biologi saya kira seperti itu, sehingga nanti mungkin kemudian juga bisa mendesain mata kuliahnya apa saja. Monggo Pak Hendro, Pak Kades. Monggo Pak Kades. Matur nuwun, monggo Pak Kades. Monggo Pak. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang saya hormati semua yang ikut dalam Zoom ini, para dosen ataupun pihak dari UNSUD. Kami pemerintah Desa Dawan Kulon pada tahun 2021 ini ada beberapa kegiatan di bidang pemberdayaan. Namun terlebih dahulu bahwa kami sampaikan bahwa Desa Dawan Kulon itu desa di bawah Gunung Kaki Slamet, Gunung Slamet. Terus sebelahnya adalah Sungai Logawa. Jadi kami punya potensi dari sisi pengairan. Alhamdulillah kemarin dapat program IPDM-IP untuk curug, irigasi curug. Alhamdulillah sudah kita perbaiki atau sudah rehab kemarin dan sekarang airnya sudah mengalir dengan baik. Di situ ada beberapa potensi di desa kami. Yang pertama adalah potensi pariwisata. Potensi pariwisata yang hari ini ada adalah Kampung Ikan Abel yang sumber airnya dari sumber Logawa atau irigasi curug. Kemudian yang kedua adalah pariwisata yang baru saja buka, yaitu penangkaran atau budidaya buaya yang itu resmi sudah mendapat perizinan dari pemerintah melalui SDA. Dan yang ketiga kami kepengin mengembangkan arung jeram mini, yaitu dari irigasi yang ada di Desa Dawan Kulon. Nah, yang selanjutnya adalah dari potensi UMKM. Kami di desa kami ada beberapa kelompok UMKM, yaitu pembuatan emping melinjo, itu sudah ada dari dulu. Kemudian ampiang atau rengginang beras ketan, itu ada banyak sekali pengrajin atau pembuat ampiang. Kemudian tempe ireng. Tempe ireng itu khas desa kami. Kalau bapak-bapak nanti bisa rawuh ke Dawan Kulon, insya Allah akan kami bikinkan mendoan tempe ireng dan sayur atau jangan kering. Sayur kering tempe ireng nanti campur pete atau campur kami jara, insya Allah nanti sedap lah. Terus yang selanjutnya adalah di Dawan Kulon UMKM yang sudah ada, yaitu usaha cendol Bandung, tapi ala Dawan Kulon.
ini sudah berjalan dan alhamdulillah sudah agak terkenal, banyak orang datang ke Desa Dawan Kulon. Terus dari sisi pertanian, kami mempunyai 2 kelompok tani. Kami mempunyai 2 kelompok tani dan alhamdulillah kelompok tani ini kedua-duanya jalan. Terus dari peternakan kami hari ini sedang membangun kandang sapi. Yang targetnya nanti sapinya adalah sapi penggembukan untuk tahap awal, kemudian target awalnya nanti pada Hari Raya Idul Adha itu sudah panen kurang lebih sekitar 4 atau 4,5 bulan, dan itu swadaya murni. Swadaya murni artinya belum ada campur tangan dari pihak pemerintah desa, karena kami memang sedang menggali swadaya masyarakat sebesar-besarnya. Kemudian untuk perikanan di Dawan Kulon itu ada 5 kelompok. Ada 5 kelompok, 1 kelompok yang sudah masuk pada daftar nasional yaitu kelompok Berkas Hati. Terus kemudian dari hortikultur di Dawan Kulon itu petani sayur-sayuran itu alhamdulillah banyak sekali, dan kebetulan hari ini lagi pada panen cabai, walaupun cabainya kurang baik tapi harganya lagi top alhamdulillah, dan sayur-sayuran saat ini lagi lumayan harganya sehingga petani kami ya sedang merasakan kebahagiaan. Terus yang selanjutnya adalah kami 2021 akan membuat pasar desa. Yang insya Allah pada bulan Maret atau April nanti pembangunannya mulai dari pengurugan, pemasangan talut dan seterusnya insya Allah akan kita mulai, dan itu sudah masuk di dalam APBDes, sudah fix sama BPD. Kemudian pembuatan ruko juga insya Allah dimulai pada tahun 2001 ini. Yang selanjutnya masih di UMKM ini saya catat ada berapa kelompok usaha las. Usaha las juga di Dawan Kulon ada. Terus kemudian dari sisi kesehatan kami sudah dijadikan desa ODF, karena saya menjadi kepala desa kurang lebih 1,5 tahun ini, 2 tahun anggaran ini mengalokasikan dana desa dan bansos ini untuk pembuatan septic tank. Ini sudah mencapai kurang lebih di Dawan Kulon itu sudah ada 70%, sehingga Dawan Kulon itu sudah masuk pada desa ODF. Yang selanjutnya di Dawan Kulon untuk kesehatan masih PMT Balita, PMT lansia, ini alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian PSN, pemberantasan sarang nyamuk, ini juga program kami dalam hal kesehatan. Kemudian RDS, kemudian Posbindu, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan kesehatan yang kami programkan di tahun 2021. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dari sisi kesehatan yaitu Pamsimas. Di desa kami sudah ada Pamsimas dan penggunanya kurang lebih hari ini sekitar 670 SR. Ini yang bersumber mata airnya itu dari desa Baseh. Kemudian ada 2 kelompok lagi pengguna air dari mata air di desa kami, yaitu kelompok yang satu adalah bantuan dari Timur Tengah, yang satu adalah bantuan dari provinsi. Jadi di desa kami ada 3 Pamsimas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mestinya ada banyak hal yang kami akan laksanakan di tahun 2021 nanti. Karena saya tidak di balai desa sehingga tidak pegang APBDes-nya, ini pas saya kebetulan lagi di sawah, sehingga saya berharap, kemarin saya bertemu dengan Budian sudah panjang lebar bercerita dengan saya, dan saya berharap sekali bahwa desa saya atau desa kami ini nanti bisa mendapat program KKN dari Unsud, karena kami memang lagi menggenjot pemberdayaan, karena terutama adalah dari sisi perikanan, karena potensi air di desa kami alhamdulillah melimpah. Kami sedang membuat kolam
sejumlah 22 kolam dengan ukuran 6,5 meter kali 17 meter. Itu lagi dalam proses. Terus ini yang saya lagi pada di ini kolam juga, ini sekitar 15 kolam, yang 5 kolam itu sudah diisi dan yang 10 lagi dalam proses persiapan. Jadi monggo kepada pihak Unsud dengan potensi apa yang tadi saya ceritakan atau saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik dari pihak Unsud untuk bisa membantu desa kami. Juga sebaliknya saya juga barangkali nanti bisa membantu anak didik atau mahasiswa dari Unsud. Itu saja barangkali sebagai pengantar. Bok nanti ada sesuatu atau lain hal yang perlu ditanyakan, sepanjang kami mampu menjawab, insya Allah nanti akan saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mahbub. Monggo Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan ke Pak Kades, saya persilahkan Bapak Ibu. Ada? Saya Pak Indro. Nggih, Pak Hamdan, monggo Pak. Nggih. Matur nuwun. Salam kenal Bapak Kades. Oh nggih, matur nuwun. Saya hanya pertanyaan singkat. Tadi kan disebutkan ada kolam yang baru dibuat gitu nggih. Nggih. Ya. Pertama itu milik desa atau milik perorangan, kemudian yang sudah diisi itu diisi ikan apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Nggih, matur nuwun, saya terus jawab. Kalau lokasinya milik desa kebetulan adalah bengkok saya atau tamsil saya. Terus kemudian untuk biaya pembuatan sampai dengan pengisian nanti swadaya murni, Pak. Swadaya murni. Jadi perkiraan untuk pembuatan kolam itu, satu kolam itu antara 3,5 juta sampai 4 juta. Itu belum termasuk isi. Rencana kolam yang sudah diisi, ini kebetulan kolam saya sendiri, ini saya isi ikan jenis monosek yang berasal dari Wonosobo. Nila ya? Yang katanya, ya inilah, itu yang katanya itu jenis Thailand atau apa, tapi kemarin memang saya sudah panen 1 kali, memang ikannya itu memang bulat dan bobotnya itu bisa mencapai 6 on itu kalau dimaksimalkan, tapi kemarin saya belum maksimal, baru sekitar 2 on atau 2,5 on. Oke, matur nuwun, terima kasih. Terima kasih. Cukup Pak Hamdan. Ini Pak Kades, ini Pak Hamdan adalah dari perikanan Pak Kades. Baik, monggo Bapak Ibu, kalau ada yang lain. Kalau belum ada, mungkin nanti Bu Dian paparan dulu untuk memberikan gambaran nanti tentang rencana proposal yang akan dibuat oleh Biologi, dan mungkin nanti yang mungkin dikolaborasikan dengan prodi lain. Monggo Bu Dian. Nggih, matur nuwun. Sudah kelihatan, Pak. Sampun ya, Pak. Sudah kan? Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahbub, mbok saya salah keliru dikoreksi nggih. Siap. Ini saya ikut mempromosikan desa panjenengan. Oh, nggih, matur suwun, matur suwun. Nggih. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir dengan informasi dadakan. Jadi saya hanya berbekal sudah pernah mendapatkan KKN tematik, jadi kita akan coba agar BKP-nya agak lebih lengkap. Karena bagaimanapun 8 BKP itu yang akhirnya nanti juga menjadi sasaran PKKM gitu nggih Pak Indro. Ini kami tidak memberikan judul khusus, hanya program kuliah kerja nyata tematik Merdeka Belajar Kampus Merdeka Membangun Desa sesuai judul yang mau dari Dikti. Kemudian
potensi desa ini tadi juga sudah, ini Pak Kades waktu itu dengan saya kontrol kolamnya sudah sangat banyak. Ini yang salah satu yang menjadi program kerja dari biologi adalah membuat kampung nila, karena beliau sangat antusias ini. Kemudian ada lagi ini yang biologi akan membuat program lagi bioeduwisata. Ini jalan menuju di tempat penangkaran buaya. Di sana memang ada buaya, ada kolam renangnya, kemudian ada reptil ini yang katanya lepas waktu di kereta. Kemudian ini ada kemarin saya ke sana, di sana ada sejumlah totalnya 62 buaya, 50% titipan dari BKSDA, yang 12 ekor, bukan persen ekor, 50 ekor titipan BKSDA, yang 12 ekor itu milik pribadi. Karena ini memang sementara usaha pribadi, nggih Pak Kades, nggih. Nggih, leres. Nah, ada 3 spesies buaya. Ada buaya muara yang paling banyak, ada buaya irian, kemudian menyebutnya moncong panjang. Mbak Ayu saya lupa itu. Buaya yang moncongnya tak ada seperti tambahan yang agak panjang itu. Jadi ada 3 spesies. Selain itu juga ada monyet, ada monyet, terus burung, ada ayam mutiara, ada beberapa. Barangkali ini mungkin bisa menjadi lebih bagus kalau dilengkapi dengan keterangan-keterangan serta melihat bagaimana cara mereka mengelola. Kemudian di kolam renang ini mungkin juga perlu akan dilihat bagaimana kualitas airnya. Selain itu kemarin Pak Kades juga menyampaikan ingin pengemukan sapi, sehingga kami mengundang dari peternakan. Kemudian ini tujuannya saya ambil dari buku panduan Pak Supartoto. Kemudian manfaatnya ada untuk mahasiswa, ada untuk unsur, dan untuk desa. Tapi kita juga diminta membuat roadmap. Kalau tadi Pak Supartoto menyampaikan bahwa ini multi years, kemungkinan Pak Endro kita akan mengusulkan untuk 2 tahun. Kita akan petakan tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya itu dengan jelas capaiannya. Untuk Kampung Nila, ini monggo kalau dari perikanan akan ada mahasiswa yang terlibat otomatis dengan paket mata kuliahnya. Seperti kalau kita memaketkan magang, karena kebetulan prodi biologi ini di magangnya adalah terstruktur. Kalau untuk prodi biologi untuk mewujudkan Kampung Nila ini kemungkinan akan memaketkan KKN itu sendiri dari yang nanti yang memberikan pembekalan dari LPPM, kemudian ada ichtiologi mata kuliahnya, ada limnologi, kemudian mungkin ada yang lain-lain yang sesuai untuk mendukung Kampung Nila ini, mungkin ada reproduksi, ada fisiologi dan sebagainya. Nanti disesuaikan. Kemudian di bioeduwisata ini ada bisa herpet, ada limnologi tadi ada di kolam, kemudian selain KKN ya, kemudian ada mata kuliah yang ada ekologi, etologi mungkin bisa masuk di sini. Kemudian ada Bu Neng Agustina, monggo peternakan kalau memang berminat mengikut sertakan mahasiswa untuk program MPKM ini, kami mohon paket mata kuliahnya. Monggo panjenengan yang nantinya akan mengkonversikan. Jadi pengemukan sapi itu mata kuliah apa yang bisa masuk di situ. Itu dari peternakan. Dari pertanian juga begitu. Kemudian pemanfaatan limbah. Ini bayangan saya ada nanti kalau ada sapi dan sebagainya, limbahnya perlu dipikirkan. Nanti ini mungkin timnya Bu Tari Manis mungkin bisa
otak-atik mata kuliahnya. Sehingga ini sebelumnya saya matur ini ke Pak Dekan, Pak Kades maupun Pak Hendro, tim ini nanti akan menjadi gemuk. Anggotanya banyak. Karena yang sudah bersedia menjadi tim, ada Mbak Lili, ada Bu Mite, ada Mbak Ning Agustina, kemudian monggo yang lain juga. Ini sebayangan saya seperti timnya desa binaan. Karena yang tahu pasti apa yang harus dilakukan, diberikan kepada mahasiswa maupun kepada desa adalah dosen-dosen yang bersangkutan. Tadi ada tambahan banyak sekali potensi secara ekonomi, ada UMKM dan sebagainya. Ini tadi kita belum mengajak, tapi tadi Pak Indra sudah promo di Koproding ya. Ini FEB kok tidak ikut gabung. Jadi monggo, apakah akan membuat sendiri? Mumpung masih ada waktu dan ini ada Pak Kades, insya Allah Pak Kades kerso nggih menawi disuni tapak asma untuk teman-teman dari prodi lain. Nah, insya Allah siap. Ini kan masih ada waktu, atau ini nanti ngenyang lagi sama Pak Supartoto, waktunya agak diundur karena nanti juga kinerjanya Pak Supartoto nggak terserap itu kalau cuma 2. Kan masih banyak yang belum. Monggo lah, prodi yang lain mau ngasto sendiri monggo, penjelasannya seperti itu, modelnya biologi seperti ini. Kalau tapi kami tetap juga untuk melengkapi persyaratan, kami juga mohon untuk dibantu mengkomunikasikan atau mempromosikan ke prodi-prodi panjenengan. Karena untuk sementara prodi biologi programnya ini, atau nanti barangkali bisa bertambah berdasarkan ada masukan yang tadi dari Pak Kades Dawuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Bu Dian sudah merumuskan mata kuliah yang akan digunakan untuk konversi nilai ya? Sementara lah, paling tidak sementara nanti rembukan sama dosennya. Baik. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Bu Dian? Saya mau tanya. Mangga, Mbak Mita. Saya tanya ke Pak Hendra atau ke Bu Dian, mungkin sebenarnya kurang lebih sama dengan pertanyaan Mbak Lilik tadi, yaitu tentang konversi mata kuliahnya Pak Hendro. Tadi saya pagi dihubungi Bu Dian itu, kemudian diminta untuk memberikan paket mata kuliahnya. Saya insya Allah siap untuk mencoba membuat paket. Tetapi masalahnya adalah mahasiswa yang bergabung dengan KKN yang program sekarang ini kan angkatan 2018, Pak Hendro. Nah, sementara 2018 itu relatif sudah cukup banyak mata kuliah yang diambil, yang termasuk di dalam paket yang akan dikonversikan itu, gitu. Nah, kalau misalnya itu mereka sudah mengambil mata kuliah itu di program reguler, kemudian nanti itu masuk di dalam paket konversi KKN tematik ini menjadi double. Nah, itu kalau misalnya ditambah dengan yang free form, khawatirnya nanti SKS mereka juga akan membengkak, gitu. Karena mahasiswa 2018 itu kan terlanjur sudah mengambil dan menyelesaikan teori-teori di awal, karena biasanya kan kalau mau KKN, mereka minimal sudah menyelesaikan SKS 110, begitu. Nah, itu kira-kira nanti solusinya seperti apa? Apakah nanti misalnya untuk kebutuhan proposal, saya tetap memberikan paket mata kuliah konversi. Nah, tetapi untuk mahasiswanya, kemungkinan berjalannya masih KKN yang reguler ya Pak ya? Atau tetap berlaku 20 SKS itu? Nah, mungkin itu dulu Pak Hendro, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian mau jawab atau saya dulu? Monggo Pak Hendro saja. Baik. Jadi ini memang yang jadi permasalahan,
mungkin nanti juga ini saya sedang mendata mahasiswa yang akan ber-MBKM, ya. Saya tanya itu dari paketan ini yang magang, dari paketan mata kuliah kan ini prodi dan tim itu sudah menetapkan untuk magang yang ada sekitar 15 macam magang itu mata kuliah MKP mana yang sudah diambil. Ini mungkin juga akan datanya mungkin tidak kurang lebihnya sama lah dengan Dumite. Jadi karena memang status di mahasiswa 2018 sudah banyak banget sudah ngambil MKP di semester mungkin semester 3, 4, 5 itu sudah banyak. Ini yang menjadi kesulitan, ya. Jadi kesulitan. Jadi mungkin nanti juga Budian juga saya sudah membaca dari WA-nya Budian ada beberapa mata kuliah memang yang sudah dicalonkan untuk mensetarakan di KKN gitu. Tapi yang nanti kembali gitu ya, kembali ke mahasiswanya. Bisa jadi kasus tadi, ya kasus double tadi pasti akan terjadi. Nah, ini memang tidak mudah ya bagaimana kita memaketkan tadi tidak sesederhana itu. Mungkin di prodi lain juga mungkin mengalami hal yang sama. Jadi mungkin nanti ini ya tadi mungkin bisa jadi untuk misalnya Pak Suparto kan 12 tadi ya syarat untuk 12. Nah mungkin nanti juga apakah kita bisa kan ini pelaksananya nanti Juli ya Pak Suparto Juli Agustus. Juli mulai ya. Jadi nanti ya. Jadi untuk semester sebenarnya untuk pelaksanaan semester gasal ya 2021-22 ya Pak Suparto. Iya. Jadi artinya apakah mungkin ya ini hanya ide saya saja untuk angkatan 2019 dia masuk semester 5 mungkin ya ini saya juga belum ngerti potensi permasalahannya apa saja juga saya tidak tahu ya, tetapi tadi kalau hanya kita fokus hanya 2018 tadi ke permasalahannya itu akan muncul seperti itu ya, jadi itu mungkin ini biologi juga belum bulat banget ini ya, maksud saya ini nanti perlu diskusi dan sebetulnya tadi Mbak Mite sudah punya paketan ya. Nah tadi dari potensi desa Dawuan tadi yang disampaikan oleh Pak Kades itu Bu Mite sudah oke ya, maksud saya paketan yang ada itu sudah ada ya. Ya, kalau komunikasi kan paling misalnya relatif untuk komunikasi pemberdayaan masyarakat. Kemudian nanti kita bisa membantu di katakanlah produksi iklannya seperti apa, iklan media elektronik begitu misalnya yang bisa ini kurang lebih seperti mata kuliah yang kemarin ditawarkan untuk MBKM antar prodi sebenarnya gitu. Karena itu juga untuk yang ditawarkan antar prodi juga memang sengaja dibuat atau dipilih mata kuliah itu agar dapat dijadikan sebagai pendukung untuk kompetensi mahasiswa dari prodi yang lain yang saya kira itu juga akan bisa diterapkan di KKN ini. Hanya itu tadi Pak Hendro permasalahannya. Mahasiswa juga tanya, Bu ini nanti sistemnya bagaimana? Kemudian durasi lama di lapangan gitu ya antara yang 20 SKS dengan 3 SKS. Seperti apa? Sementara mereka kuliah sebagian udah ngambil gitu. Iya. Nah itu Budian jadi memang kalau lihat paketannya tempat ilmu komunikasi kayaknya lebih luwes ya, mau di mana aja kayaknya oke gitu ya. Yang biologi dengan produk apa saja. Iya. Aja ya itu. Iya, betul. Maturnuwun. Jadi ini kita punya bayangan. Jadi ternyata yang kita ajak gabung juga punya permasalahan sendiri nih di internalnya. Baik, monggo Budian ada yang mau ditambahkan Bu? Pak Hendro. Monggo. Pak Hendro sedikit Pak Supartoto, mungkin nggak kalau KKN-nya itu, KKN MBKM itu disesuaikan dengan semester, Pak. Sehingga kalau kita
Tampaknya memang sangat sulit kalau 2018 lah ya. Permasalahannya begitu rumit gitu. Bagaimana kalau KKN MBKM itu disesuaikan dengan semester sehingga bisa kita ya, atau kebanyakan prodi itu untuk KKN MBKM itu angkatan 2019 pas masuk semester 5 misalnya atau pas masuk semester 6 ya. Seperti itu mungkin jadi akan lebih luas karena persoalan yang muncul hampir di semua prodi adalah ketika ya jadwalnya tanggung-tanggung seperti itu nanti akan muncul tadi ternyata mahasiswa 2018 itu sudah ngambil mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan kalau ditambahin lagi itu nanti bisa-bisa S1 kita menjadi 160 gitu. Walaupun kemarin ada mahasiswa yang komplain loh, kan minimal 144 Pak, berarti boleh 160. Kan ada yang mahasiswa yang ngeyel seperti itu. Jadi monggo saya mungkin ada kebijakan dari LPPM untuk mengatur waktu KKN MBKM-nya. Aturun. Iya. Aturun, Prof. Jadi mungkin ini kenapa LPPM Juli Agustus itu memang kayaknya seperti paketan KKN biasa nggih, Pak Supartoto mungkin loh. Tapi kalau ini kita pakai pakai semester, Pak. Jadi kalau semester kan mulai Maret, Agustus, kemudian September, Februari seperti itu. Nah, monggo kalau bisa disetting seperti itu mungkin dari sisi anggaran agak sulit atau seperti apa nggih? Baik, nggih Pak. Jadi jawab saya ini menjawab pertanyaan Prof. Imam tadi sangat mungkin Pak. Apalagi ini namanya MBKM nanti belajar. Jadi saya kira BPM siap menyesuaikan kebutuhan karena kami hanya melayani, tapi ini kan baru dari sisi saya Pak Nggih. Nanti apa yang hasil diskusi ini akan kami konsultasikan ke Ketua LPPM. Jadi kalau prinsip kami, jadi KKN dulu itu dilaksanakan Juli karena agar mahasiswa itu tetap bisa lulus 8 semester Pak. Alasannya kan itu. Kalau KKN masuk di semester berarti akan menghilangkan waktu 1 semester. Tapi dengan MBKM ini sekarang KKN bisa masuk semester karena mahasiswa waktunya nggak ada yang dibuang. Jadi betul sekali Pak Imam, tampaknya dengan MBKM ini harus masuk ke semester karena 1 semester panjangnya. Jadi betul. Kemudian kedua, kalau dulu syarat KKN itu minimal 90 SKS pada saat berangkat sudah 110 ya. Mungkin sekarang bisa sedikit lebih turun karena sekarang didampingi dari dosen-dosen mata kuliah. Kalau dulu kan karena kita mau melepas mahasiswa untuk membantu Pak Kades, kalau bekalnya belum banyak kan nanti malah di lapangan kurang mendukung nama unsur. Kinerjanya kurang. Nah sekarang kalau dengan pendampingan yang lebih intensif dari dosen mata kuliah, saya kira itu arahan di lapangannya akan lebih bagus. Mungkin juga kalau baru 5 semester kan baru 80 Pak Nggih. 6 semester. Berarti kalau angkatan 19 September berikutnya kan baru 4 semester. Berarti kan 80. Saya kira berani lah Pak. Saya kira berani. Kalau menurut saya berani karena sekarang masuk di tengah semester. Kemudian sedikit menyambut tadi pertanyaan dari Pak Gus Mario tadi. Bahwa untuk KKN yang diajukan dengan skim hibah ini itu ya harus yang 20 SKS Pak. Kalau KKN-nya hanya mahasiswa ngambil 3 semester dan mungkin ini bisa muncul di media ini, mungkin sekarang yang biologi mengajukan boleh dari FISIP ikut, tapi dari FISIP ini nanti hanya 35 hari berhenti, dia dapat 3 SKS. Tapi kalau yang root biologinya 1 semester dapatnya 12 SKS. Mungkin itu karena ini yang namanya peralihan, Pak.
Jadi kita luas saja, yang penting bagaimana kita berani jalan, karena seperti yang kita dengarkan dari UPI, dari lainnya itu belum ada yang berani ngambil KKN, Pak, untuk MBKM ini. Nah, kalau Unsud sampai berani itu kan luar biasa. Demikian Pak Hendro. Pak Toto. Ya. Terima kasih penerangannya. Jadi saya paham Pak untuk yang ini ya Pak. Saya bisa nambahkan ya di sini. Ya, mangga. Ya, tadi saya kalimat Pak Supartoto yang untuk yang non biologi bisa dianggap mengambil KKN biasa. Nah, itu saya apresiasi dan saya lega karena di sini mahasiswa saya yang saya ajak di sini adalah angkatan 2018. Jadi bagaimanapun saya juga menjaga perasaan mereka. Mereka sudah bersedia untuk ikut KKN ini. Ya, terima kasih Pak Supartoto penjelasannya. Itu solusi yang win-win solution, Bu. Ya, betul Pak. Tadi saya sudah, aduh gimana mulus nih Pak. Ini kasihan mahasiswa saya sudah saya rayu-rayu tadi pagi. Dari dikti itu harus multidisiplin. Kalau multidisiplin kita kesulitan. Nah, kalau multidisiplinnya hanya yang 35 hari nggak masalah. Yang penting sudah multidisiplin. Oke, ya. Terima kasih Pak. Halo, Pak Supartoto. Ya. Berarti tadi yang disampaikan seperti di perikanan bahwa prodi sipil kan belum mengajukan itu kesempatannya. Kalau boleh mengajukan tapi konversinya 3 SS, kalau boleh mungkin akan kita susun 2-3 hari ini. Mungkin. Kalau boleh nggih, kalau mboten ya mboten napa-napa. Sama-samanya tidak boleh. Sebenarnya pengertiannya adalah Pak Agus. Pak Agus, sepertinya pengertiannya kalau yang dari non biologi, nah itu masuknya di yang 35 hari itu Pak Agus. Iya. Ya, kalau yang 35 hari, tapi tidak boleh mengajukan yang skema ini ya berarti? Tidak boleh Pak. Oh, ini sampun berarti. Karena kami tidak sanggup mengkonversi. Kecuali tetap 4 bulan Pak. Boleh Pak, kalau 4 bulan pelaksanaannya. MBKM ini kan KKN yang 4 bulan, 1 semester penuh itu 6 bulan. Oh, kami tidak ada. Karena di kurikulum kami yang MBKM juga tidak ada skema itu. Ya tidak apa-apa kalau tidak boleh. Berarti nanti saya sampaikan ke. Tapi mahasiswa teknik boleh gabung Pak, hanya ikut yang 3 SKS seperti yang Bu Kartika tadi sampaikan. Oh enggak, kalau gabung aja sih enggak boleh. Saya tadi. Nanti bisa diskusi Pak Agus. Ya. Skema, maksudnya skema yang tadi 8 yang dapat hibah itu kalau bisa kami manfaatkan akan lebih baik. Misalnya kalau tidak boleh ya berarti meskipun kami dapat hibah MBKM ya itu tidak mengambil yang MBKM KKN ini. Oke, matur nuwun Pak, matur napa-napa. Nggih, matur nuwun Pak Agus. Monggo Bapak Ibu yang lain. Hendra, saya mau bertanya atau menyang sama Pak Supartoto. Bolehkah lebih dari tanggal 10 unggahnya? Karena masih harus rembukan. Betul, ini tadi Pak Hendro juga sudah menyampaikan agar diundur itu. Nah, ini karena kebetulan juga ada kesalahan tawaran Bu. Jadi dari BPM itu sudah menawarkan 29 Desember, tapi masuknya ke sistem, tapi nggak muncul di fakultas-fakultas. Jadi mungkin nanti agak di-rescheduling lagi. Mudah-mudahan nanti bisa Bu Dian. Ini Insya Allah, amin, matur nuwun. Saya bisa rembukan dengan para dosen lagi. Nggih, matur nuwun sangat. Suwun Pak Hendro. Nggih, nyuwun sewu Pak Supartoto. Itu kalau seandainya kalau dimulai semester depan itu ya enggak apa? Maret maksudnya mulai Maret. Kalau Maret kami tidak tahu anggarannya Pak. Hanya tadi Pak, kalau yang dimulai September tidak ada masalah dengan anggaran karena masih September nih Pak. Nanti akhir Desember tetap buat laporan dulu untuk administrasi walaupun kegiatannya masih berlanjut. Hanya nanti akan bermasalah lagi jika ada yang itu tidak SKS Pak. Karena kalau jadi betul ya. Demikian Pak. Betul. Hendro lagi Pak. Pak Hendro. Kita fix 2019 nggih mahasiswane nggih.
Ya, tapi itu September mulainya nggih? Mulainya Juli atau September, Pak Supartoto? Loh, Yang di jadwal itu Juli, belum dirubah. Kalau usulan Prof. Imam tadi nanti baru akan kami sampaikan ke Bu Rida. Iya, karena itu biar ngepasi semester loh Mbak. Itu. Ya, laras. Maksudnya nanti gitu. Kami bikin jadwal kegiatan kan harus sesuai dengan yang waktu yang ditawarkan. Cuma kalau mulai September tadi mahasiswa yang dari Prodilanya akan ikut itu yang 3 SKS mungkin juga kesulitan dong. Kesulitan nggak? Itu saya kurang tahu tuh. Nanti teknisnya masuk waktu kuliah. Iya itu kuliah. Saatnya aktif kuliah kok. Itu juga. Kesimpulannya nunggu pengumuman lagi dari LPPM gitu Pak Supartoto. Iya, kalau ada yang untuk 3 SKS berarti harus Juli, Bu. Tapi kalau semua MBKM 30, iya semua MBKM September saya kira bisa. Tapi kalau untuk ada gabungan yang 3 SKS berarti harus mulainya Juli. Iya. Nggih, suwun. Enggak, Bapak Ibu. Nggih, Pak Hendro. Mangga. Pak Toto. Kalau misalnya tadi program yang akan diajukan oleh Bu Dian ini kemudian mengakomodir prodi non-biologi untuk hanya mengikuti 35 hari. Nah, karena ada ketentuan atau keperluan untuk syarat proposal, tadi harus ada mungkin dari masing-masing prodi menyerahkan konversi mata kuliahnya. Nah, apakah misalnya meskipun katakanlah dari komunikasi hanya ikut 35 hari, tetap menyerahkan paket mata kuliah 20 SKS, atau kami lebih baik langsung mengganti mahasiswa menjadi angkatan 19 saja. Karena kan misalnya seperti tadi Mbak Lilik ya, pagi-pagi udah hunting mahasiswa begitu. Terus tiba-tiba sekarang nggak jadi Mbak gitu ya. Saya nyarinya 19 gitu ya. Nah, itu artinya kalau misalnya yang 18 mau ikut gitu, apakah berarti paket konversinya hanya sampai di proposal saja, tetapi nanti pelaksanaannya mereka hanya mendapat nilai 3 SKS KKN reguler, begitu? Atau dengan demikian, karena hanya 35 SKS, berarti prodi tidak perlu menyerahkan paket mata kuliah yang konversinya. Atau seperti apa? Oke, matur nuwun. Monggo Bu Dian, Mbak saya Bu. Baik, jadi mungkin kalau tadi paketnya hanya 3 SKS, saya kira ya nggak perlu menyerahkan itu nggih, daftar mata kuliah yang akan disetarakan toh. Cuma saya nggak baca di proposal panduan proposalnya nggih. Apakah memang itu harus menyertakan sampai ke penyetaraannya atau seperti apa? Terkait tadi syarat ya. Iya, jadi kalau ada prodi lain yang bergabung, apakah itu juga harus menyerahkan mata kuliah yang akan dikonversi? Kalau seandainya boleh 3 SKS kan ya menyetarakan ya mata kuliah KKN aja, KKN reguler tapi gabung. Gabung. Jadi sebetulnya ya nggak tahu apa ini kan seperti KKN reguler loh sebetulnya, ikut MBKM, tapi sebetulnya mahasiswa yang gabung tadi dia paketnya paket reguler, nggih. Itu nggih Pak Supartoto maksudnya. Nggih, Pak. Jadi nggak perlu menyerahkannya. Mudah-mudahan jadi nanti mengurangi ini pemenuhan syaratnya Bu Dian. Lega Bu Mita tanya apa? Mohon maaf Pak Indro, boleh monggo. Terima kasih. Pertanyaan saya untuk Pak Supartoto. Yang pertama berarti nanti ini KKN betul-betul sekitar 4 bulan di lokasi ya Pak? Iya Pak, jadi 3 bulan Pak, 3 bulan, 1 bulannya untuk pembekalan Pak. Baik, kemudian itu yang mungkin ingin kami tawar karena di prodi kami dari prodi akuakultur itu
kegiatan MBKM di luar perguruan tinggi itu kami rancang di semester 7. Dan konversinya sama saja untuk apapun jenisnya, maka itu akan kami konversi ke pertama 2 mata kuliah pilihan, kemudian skripsi, pendadaran, dan kalau ini masuk maka KKN itu sendiri. Dan juga kalau genap 20 maka bisa ditambah 1 mata kuliah wajib, tetapi itu sifatnya ngulang karena di semester 7 sudah tidak ada mata kuliah wajib. Nah, sehingga kalau diperkenankan, maka mahasiswa itu untuk memenuhi 20 SKS, maka betul-betul 4 bulan itu di lapangan, kemudian pembekalannya hanya seperti KKN biasa, begitu Pak Suparto. Kemudian pertanyaan berikutnya, satu desa apakah boleh untuk lebih dari 1 proposal? Terima kasih Pak Suparto. Demikian Pak Hendro dari saya. Monggo Pak Suparto. Jadi untuk sementara ini Pak, satu desa boleh untuk lebih 1 proposal, tetapi beda program studi Pak. Oh iya. Jadi untuk tahun ini BPM kan mengalokasikan 8 topik karena ada 8 program studi yang mendapatkan MBKM, sehingga maksimal hanya akan ada 8 Pak. Kalau satu desa akan ada 2, ini nanti tergantung Pak Kades boleh nggak ditempati oleh 24 mahasiswa. Selama Pak Kadesnya membolehkan, monggo-monggo saja Pak, karena potensi dakwaan tadi kan banyak sekali tadi. Jadi perikanan bisa masuk, biologi bisa masuk, kemudian dari wisata juga bisa masuk tadi. Itu tergantung Pak Kadesnya. Kalau memang membolehkan 24 mahasiswa minimal ada di sana, ya berarti boleh. Tetapi 2 proposal ini dari program studi yang berbeda. Demikian Pak Amran. Terus nanti Pak Kades? Siap, insya Allah. Siap. Ini insya Pak, Allah, siap. Pak Kadesnya luar biasa ini. Mungkin Bapak Ibu, mungkin Bu Hidayah mau ada yang disampaikan pertanyaan, mau ngajukan sendiri atau seperti apa nggih, Bu Hidayah? Arang matur Pak Hendro. Oh, nggih, monggo. Dari Fakultas Peternakan. Nggih. Nggih. Intinya saya agak ayem tadi sudah terwakili sama Bu Mite. Pertanyaannya sama, relatif sama. Mungkin untuk alternatifnya berarti yang saya tanyakan ke Pak Suparto sekarang, untuk ada semacam opsi begitu, 2 bisa mengambil yang ke-3 SKS atau yang waktu panjang Pak Suparto. Nah, bayangan saya kalau 3 SKS berarti mahasiswa kami yang angkatan 2019 karena ikut di mata kuliah ini reguler. Kemudian kalau yang panjang kemungkinan kebalik Pak. Mohon maaf kebalik. Jadi intinya begini, kalau 2018 sebagian besar mahasiswa sudah mengambil mata kuliah yang temanya ditawarkan ke kami, pengemukan sapi potong. Jadi kami agak batin, aduh gimana nih, ternyata ada opsi angkatan 2019, jadi ini agak longgar, sehingga mungkin saya akan mencari yang 2019 saja, mungkin begitu. Namun akan kami konsultasikan dulu karena saya bukan koprodi Pak, saya pengampu mata kuliah tersebut dan juga kebetulan di bagian produksi, jadi menangani bagian produksi. Kemudian untuk mata kuliahnya memang ada yang pas sekali untuk pengemukan sapi potong, yaitu manajemen ternak potong nanti dikolaborasikan. Dan
seandainya kami bisa membantu, tadi sudah disebutkan kalau nggak salah pertanian maupun biologi ada pengolahan limbah, kami juga ada mata kuliah teknik pengolahan limbah ternak, di mana untuk aplikasi hasil penelitian kami kemarin, kami sudah bisa mengolah 4 ton feses sapi potong dalam waktu 3-4 minggu, udah kering, udah kemas. Jadi mungkin bisa membantu itu. Namun kalau misalnya konversi mata kuliahnya sampai 2 begitu ya nanti saya konsultasi sama Bu Dian. Intinya untuk konversi mata kuliah saya belum begitu paham gitu. Jadi nanti masih ada jabri-jabrian nggak apa-apa nggih. Nggih, monggo Bu Dian. Nggih, matur nuwun ngaten kemawon. Nggih, matur nuwun Bu. Monggo dari pertanyaan. Monggo. Mas Hendro, saya Mas. Monggo. Prof, monggo. Itu supaya prodi-prodi tidak bingung gitu ya, dan juga Bu Dian tidak bingung sebetulnya di panduan proposal itu apakah mensyaratkan bahwa prodi yang terlibat harus menyertakan nama mata kuliah yang nanti akan dijadikan konversi atau tidak. Sebetulnya kalau tidak, itu kan tidak begitu masalah gitu ya. Jadi nanti diserahkan ke prodi-prodi, cocoknya masuk mata kuliah apa. Nah yang jadi masalah sebetulnya, kalau menurut saya, kalau di panduan proposal itu mensyaratkan prodi yang terlibat di dalam KKN tematik ini harus menyertakan 8 nama mata kuliah untuk konversi, itu yang akan sulit. Kemudian untuk masukan untuk Pak Supartoto gitu ya. Ini kan tadi disampaikan oleh Pak Dekan itu revolusi pendidikan gitu ya. Ya mestinya kalau LPPM khususnya Puslit KKN ingin terlibat di dalam revolusi pendidikan ya ikut revolusi, tidak harus di tengah tahun karena anggaran kan tetap juga awal tahun. Artinya gini, kalau berangkat Januari gitu kan, kalau misalkan nanti 4 bulan itu bisa mengakomodir mahasiswa yang full 4 bulan dan bisa mengakomodir mahasiswa yang hanya bisa 35 hari. Hanya duitnya ini yang mungkin Pak Supartoto harus kerja keras nyari talangan dulu gitu, karena kan Januari biasanya uangnya belum ada gitu. Nah itu mungkin dari saya saja. Terima kasih. Monggo Pak Supartoto ada yang mau ditanggapi? Monggo. Yang pertama di proposal memang ada Pak alokasi 20 SKS ini akan untuk mata kuliah apa saja. Karena ini sesuai dengan panduan MPKM agar nanti jelas Pak. Karena LPPM kan mengirim nilai ke fakultas itu agar tidak ada perdebatan lagi. Masalahnya kalau 20 SKS itu belum pasti mata kuliahnya apa, jangan-jangan nanti setelah nilai ada baru masukkannya kesulitan itu Pak. Jadi di proposal memang harus sudah ada Pak alokasi 20 SKS itu. Oke. Mungkin itu tadi mungkin itu tadi yang Bu Dian belum sampaikan pada saat paparan. Jadi saya masih bingung gitu. Kok bisa jadi masalah gitu ya. Padahal konversi miliknya prodi gitu. Tapi kalau di panduan ada ya mau tidak mau memang harus muncul. Terima kasih Pak. Kemudian untuk awal semester atau semester pas libur, jadi begini Pak, MBKM ini sejak ada MBKM nanti LPPM akan merunning 2 jenis KKN Pak. Yang satu adalah KKN reguler di waktu liburan antar semester untuk menjamin mahasiswa bisa lulus 8 semester, dan yang MBKM pasti itu sangat mudah digeser ke awal semester Pak. Demikian Pak Agus, jadi
kami nanti akan merunning 2 jenis KKN, yang satu reguler, karena kalau memang semua MBKM sih tidak masalah, tapi tampaknya nanti ada masih reguler, ada masih yang sudah MBKM. Sehingga nanti ada 2, tetap pas liburan semester ada KKN untuk reguler, mungkin awal semester sudah ada KKN untuk yang MBKM. Demikian, Pak. Oke, suwun. Oke, suwun, Pak Toto. Monggo Bapak Ibu ada yang lain? Mohon izin Pak Hendro, saya monggo. Dari FIB. Oh, nggih, monggo Bu. Ini pertanyaan saya untuk Pak Supartoto. Yang ingin saya tanyakan adalah jika misalnya yang non biologi, misalnya dari sastra Jepang FIB ingin bergabung ke Dawuhan, apakah proposal yang masuk itu hanya dari biologi, kemudian kami urun rembuk program ke biologi, ataukah kami memang hanya bergabung saja gitu, untuk mahasiswanya nanti mendaftar ke LPPM, atau bagaimana teknisnya Pak? Terima kasih. Monggo Pak Supartoto. Terima kasih Bu Indah. Jadi saya lihat FIB proposalnya sudah masuk Bu ke sistem, jadi sudah masuk. Kemudian kalau akan gabung ke biologi, ini berarti bukan usulan mandiri Bu, tetapi menggabungkan mahasiswa saja ke biologi. Kemudian sebetulnya Dawuhan dengan Semaya dekat Bu, sejalur itu Bu. Nggih, betul. Ya. Nggih. Jadi kami memang nanti melibatkan mahasiswa saja ya, dalam arti tidak turun program ke Fakultas Biologi ya Pak. Tidak, tapi akan bagus lagi kalau memang mahasiswa itu menangani khusus untuk apa di situ, misalnya. Saya kurang tahu program yang terkait dengan program biologi apa. Demikian Bu. Paling kalau ya ini sekedar informasi, jika misalnya nanti ini kebetulan ada koprodinya juga bergabung di sini, dan ada ketua KKN tematiknya dari FIB. Misalnya kalau dari FIB bergabung ke biologi, paling yang mungkin gambaran kami sih, misalnya nanti dari potensi-potensi desa Dawuhan itu yang tadi sudah disampaikan Pak Kades, dari mahasiswa kami paling misalnya membantu membuatkan profil desa, nanti yang promosinya misalnya komunikasi, kami yang menyusun mungkin profilnya seperti itu Pak. Sekarang semuanya serba harus melalui video online, unggah di YouTube dan seperti itu Pak. Mungkin seperti itu Pak Toto. Baik. Mungkin kalau sudah tidak ada nih, Pak Kades sudah mau kondur ini ke rumahnya kayaknya. Santai aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Baik, monggo. Mungkin dari Bu Koprodi dari FIB ada yang mau disampaikan lagi? Monggo Bu Hartati menambahkan teknik untuk programnya ya. Jadi sampun Pak Hendro, inci sudah paham, matur nuwun cekap nggih, matur nuwun. Pak Hendro, mohon maaf ini ada Bu Nuni ini Pak. Ada Bu Nuni. Oh, nggih Bu Nuni, monggo Bu. Nah, ini terkait dengan tawaran hibah KKN MBKM ini, tadi ada permintaan agar diundur penerimaannya itu, karena pada belum membaca tawarannya gitu. Monggo Bu Nuni. Bu Nuni, monggo Bu. Wah, Bu Nuni. Wah, Bu Nuninya. Karena beliau koordinator hibah-hibah pengabdian Pak, semuanya lewat. Oh, nggih. Bu Nuni, monggo Bu. Ini mungkin ditinggal itu. Baik, jadi mungkin nanti monggo. Jadi ini kalau boleh. Bu Nuni mau jawab. Oh, nggih, monggo Bu Nuni. Jawab. Bu Nuni. Silakan. Mas Edi. Assalamualaikum.
Monggo. Bapak Ibu terus Pundi, saya lagi di depan nih lagi ditanya Bu Prof malah. Lagi ditanya Bu Kalem. Terus Pundi, Pak Supartoto. Begini Bu, ternyata tawaran KKN MBKM itu belum diumumkan, Bu. Ya belum. Tapi langsung masuk ke sistem. Kalau semula kan paling lambat tanggal 10 Januari. Nah, ini dari program studi minta ada pengunduran waktu untuk batas akhirnya. Monggo pun. Kan kronologisnya ngaten nggih, kalau saya boleh cerita nggih. Ini sebenarnya dari Mbak Oki itu kan ngendika kalau tanggal 29 Desember itu dibuka ya Pak Supartoto sampai tanggal 10 nggih. Itu kan saya supaya karena Pak Hari yang mengurusi sistemnya itu kan hanya dengan puskor yang inilah yang supaya berkoordinasinya ngaten. Sehingga saya berkoordinasi dengan Mas Hari untuk sistemnya. Nah, pengumumannya itu ternyata belum diumumkan. Belum diumumkan. Jadi ini malah saya barusan dapat WA dari Prof. Rifda supaya diumumkan begitu. Saya pikir saya memang nyari pengumuman juga tidak ada kan, jadi saya kan taunya hanya dari Mbak Oki yang sudah diutus Bu Kalem, kemudian dengan penjenengan yang sudah pirsong tanggal 10 Januari terakhir. Jadi ya paling saya hanya mau nyuwun ke Bu Prof untuk dapat diundur ngaten Bapak. Sementara ini belum ada jawaban. Jawabannya yes gitu ya. Nanti saya ini kan ke Bu Prof untuk coba di ini lagi. Ngaten. Menunggu. Jadi Pak Supartoto menunggu. Ini belum menjawab. Sudah saya tanyakan belum menjawab mungkin. Mungkin mudah-mudahan nanti diumumkan secara terbuka. Saya sebetulnya dalam posisi bingung. Karena apa? Saya ngajak tadi ke para koprodi, saya posting di situ. Saya posting juga di wakil dekan akademik. Nah, wakil dekan akademik dari FISIP, kok saya baru tahu ada pengumuman itu gitu. Saya juga bingung jawabnya gitu. Ya, saya juga posisinya karena memang kemarin itu kelihatan desainnya memang untuk khusus yang 8 itu. Desain untuk 8. Di awal, 8 yang dapat itu. Jadi memang tidak terbuka lah di awal itu. Saya kira mas settingannya seperti itu. Iya benar Pak Hendro. Nah tapi kan ya harusnya kalau begitu penugasan saja, jangan japri-japri, tapi penugasan surat resmi dari LPPM. Ini prodi yang kemarin mendapat hibah MBKM dapat penugasan KKN tematik aman. Harusnya begitu Prof Agus ya. Nanti saya sampaikan ke tapi ya tadi itu Pak Prof Agus, jadi kita juga nggak mudah juga nyusun yang MBKM KKN tematik ini ternyata gitu. Iya, mata kuliah angel lah betul. Ini makanya kayak di teknik tadi juga agak kesulitan. Mungkin nggak tahu prodi yang kali yang sudah ini dari VIP ini malah sudah punya itunya, sudah masuk proposalnya, artinya dia sudah punya kegiatan lah yang bisa dikonversi ke 20 SKS tadi. Nanti yang biologi juga mungkin nanti mungkin kemudian bisa disampaikan yang biologi Bu, atau masih apa konsep atau seperti apa Bu kemudian? Masih konsep Pak Hendro. Oh ya oke. Sebetulnya kalau sebetulnya kalau hibahnya ke prodi yang mendapat MBKM dan itu penugasan itu untuk mendukung MBKM, mestinya jangan sama syaratnya dengan KKN reguler. Kalau biologi saja, jadi kita gampang 20 SKS nih kalau hanya biologi. Nanti FISIP saja gitu, teknik saja gampang. Dan itu penghargaan mendapat hibah MBKM. Mestinya, pengennya saya. Tapi Prof Agus, sebentar. Prof Agus, pihak desanya juga harus didengarkan karena ada permintaan.
garap bareng-bareng beberapa proposal dari beberapa prodi. Kalau ya ini rencananya begitu ini. Bayangan saya sih begini, Prof. Agus. Jadi masing-masing yang mendapatkan hibah itu kan mengajukan nih ada mahasiswa ini terus nanti tukeran begitu loh. Mahasiswanya nanti dioplos gitu mungkin ini. Iya, cuma masalahnya tadi konversi nilainya itu. Ya Pak Partoto kan enaknya gitu ya, dibedakan dengan yang reguler lo enak banget tuh penghargaan sih. Semula rencana seperti yang disampaikan Bu Nuni. Tapi ternyata setelah proposal masuk untuk 25% diisi dari program studi lain ini, ternyata SKS-nya yang nggak cocok. Itu makanya penghargaan saja Pak Partoto untuk pertama per prodi yang dapat saja, nggak usah 25% dari tempat lain. Iya Pak, akhirnya sekarang kemarin sudah kami laporkan ke Ibu Ketua Lembaga bahwa ada masalah seperti itu. Akhirnya untuk yang sekarang kita tolerir. Yang penting MPKM jalan dulu. Itu saja Pak. Jadi ya gitu saja lah. Hanya tadi kembali ke Budian tadi, memang dari desa ada potensi dari perikanan, ada dari ini. Memang makanya solusinya ada mix yang reguler ikut numpang di situ Pak. Sehingga selain proposal utamanya dari program studi MPKM, ketambahan reguler yang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan desa tadi. Itu adalah solusi. Monggo. Baik, Bapak Ibu, ini saya kira sudah jam 5:30, jadi saya kira kita akhiri ya. Saya kira sudah cukup dan tadi ya kalau boleh saya simpulkan tadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita tindak lanjuti, yaitu terkait dengan pengajuan proposal. Ya. Jadi nanti kalau ada ini tadi harapan atau permintaan bahwa nanti kita bisa ngajukan mungkin tidak harus melibatkan prodi lain, kan mungkin menjadi lebih sederhana ini. Jadi nanti di dalam pelaksanaannya saja ya mudah-mudahan nanti dari perikanan juga dibuat sendiri versi perikanan, nanti kita ketemu di desa itu kemudian di situ baru mahasiswa interaksi gitu. Saya kira kan maknanya itu, artinya bahwa multidisiplin itu masih bisa masih bisa terjadi lah, walaupun tidak disusun bareng-bareng karena tadi nyusun bareng-bareng ternyata tidak mudah. Gitu. Jadi dan juga memungkinkan tadi kalau seandainya ada prodi lain yang hanya 3 SKS tadi, masih bisa nggak diintegrasikan di situ. Soalnya tadi kalau yang 3 SKN kalau kita anggap dia reguler maka dia akan mulai pada bulan Juli, bulan Januari. Setiap semesternya kan pasti di pas liburan semester itu. Nah ini juga nanti seperti apa. Dan juga kelihatannya kalau yang MBKM ini tidak bisa istilahnya dilaksanakan dengan cara yang KKN kemarin ya, yang sebagian besar daring itu nggih. Jadi bisa, Pak. Jadi ini juga nyari mahasiswanya juga ini dari masalah sendiri nih. Misalnya nanti kita akan cari yang mahasiswa yang tidak dari luar kota segala macam gitu. Mungkin juga untuk dapat mahasiswa bukan hal yang mudah ya. Ini kalau bisa sih mahasiswa yang di Banyumas dan di dalam Banyumas lah kalau bisa ya. Jadi mahasiswa di situ yang mungkin tidak tidak menimbulkan tadi ya kemungkinan penyebaran COVID itu menjadi klaster baru nanti. Ya, jadi itu nggih Bapak Ibu. Jadi nanti komunikasi lagi dengan Bu Dian terkait kalau seandainya ada yang ingin bergabung atau mungkin kalau sempat menyusun sendiri saya per prodi juga
saya kira mungkin juga menjadi alternatif. Saya kira itu Bapak Ibu pertemuan kali ini. Matur nuwun ini Pak Kades atas bergabungnya. Kami mendapat informasi yang lengkap ini dari Pak Kades. Mudah-mudahan kami bisa menyusun kegiatan yang memang dibutuhkan oleh Desa Dawuhan Kulon. Oke, mungkin nanti terima kasih. Kita mungkin nanti akan menghubungi Pak Kades lagi nggih, nanti kalau ada hal yang perlu kita mendapatkan informasi. Baik, seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mahfud, Bapak Ibu. Matur nuwun Pak Kades, Pak Supartoto, matur nuwun. Matur nuwun. Semuanya makasih. Sami-sami. Mohon izin saya pamit duluan. Tolong pamit nggih. Bareng Pak, Bu. Nggih. Matur suwun Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menutup ruang virtual nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.